Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kita yang berjudul Realitas Adopsi Pembayaran Digital pada Usaha Mikro di Yogyakarta, Analisis Empiris Merchant Kris melalui Perspektif Teknologi Chaptens Model dan Islamic Fintech. Nah, di era transformasi digital pada saat ini, sistem pembayaran itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat itu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai karena berbagai transaksi dapat dilakukan secara cepat melalui teknologi digital. Nah, salah satu inovasi yang mendorong perubahan tersebut adalah KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran nasional. Nah, namun keberhasilan sebuah teknologi itu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaannya, melainkan juga oleh sejauh mana sih teknologi itu diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, oleh karena itu penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana usaha mikro di Yogyakarta mengadopsi KRIS dalam aktivitas bisnis mereka. Langsung ke sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Zaini, terus ada Umu Holifah dan Wahyu Fajar. Nah, langsung ke materi selanjutnya yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, di mana perkembangan ekonomi digital telah menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar melalui KRIS sebagai aplikasi pembayaran digital dapat digunakan hanya satu kode QR seperti itu. Nah, hal ini tuh memberikan kemudahan baik bagi konsumen maupun merchant atau si penjual. Nah, meskipun demikian, tingkat penggunaan kris di kalangan usaha mikro itu masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Sebagian merchant itu menggunakan secara aktif dan sebagiannya masih lebih mengandalkan transaksi secara tunai. Nah, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kris, mengidentifikasi manfaat yang dirasakan merchant atau si pelaku usaha, serta menganalisis tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Nah, terus next selanjutnya, Mas. Nah, berdasarkan hasil observasi, mayoritas merchant yang menjadi objek penelitian itu berasal dari sektor kuliner. Nah, dari sisi usia, kita sekitar 80% merchant berada pada kelompok usia produktif antara 25 hingga 45 tahun. Nah, kelompok usia ini tuh umumnya lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi digital dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, selain itu, sebagian besar usaha itu telah beroperasi selama 1 hingga 3 tahun. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwasanya usaha yang masih berada pada fase pertumbuhan itu cenderung lebih adaptif terhadap inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi usaha mereka. Nah, dari temuan ini memberikan gambaran bahwasanya karakteristik demografis merchant itu menjadi salah satu faktor yang mendukung penerimaan teknologi pembayaran digital. Nah, selanjutnya presentasi kedua akan menjelaskan kondisi infrastruktur dan temuan utama terkait penggunaan kris di lapangan yang akan disampaikan oleh saudari Umu Khalifah. Baik, terima kasih Mas Rey. Eh, Materi selanjutnya yaitu perihal infrastruktur dan ekosistem, di mana hal ini menjadi faktor penting pada keberhasilan adopsi teknologi, yang di mana ketersediaan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sekitar 72,7% merchant telah menggunakan smartphone atau perangkat digital dalam penggunaan operasional sehari-harinya. Selain itu, sebagian merchant juga telah menggunakan QRIS Soundbox yang memungkinkan notifikasi pembayaran diterima secara otomatis sebesar 27,3%. Keunggulan utama dari QRIS ini terletak pada interoperabilitasnya, di mana merchant tidak perlu menyediakan banyak metode pembayaran karena berbagai aplikasi pembayaran dapat menggunakan satu kode QR yang sama. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur dan teknologi, lingkungan usaha mikro di Yogyakarta sudah cukup mendukung implementasi sistem pembayaran secara digital. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu kesenjangan kritis, di mana antara manfaat dan penggunaan. Meskipun saat ini sebagian besar merchant atau UMKM telah memberikan penilaian yang sangat positif terhadap penggunaan QRIS, namun perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana UMKM tersebut mengakui bahwa QRIS memang mampu mempercepat adanya proses transaksi, kemudian mengurangi risiko kesalahan perhitungan uang tunai, juga meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, terutama bagi pelanggan yang saat ini sudah menggunakan mayoritas cashless atau digital, dompet digital. Kemudian, namun hal ini meningkatkan ketergantungan mereka terhadap QRIS, sehingga pembayaran tunai masih tetap digunakan secara dominan dalam berbagai transaksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi manfaat dan tingkat penggunaan aktual. Dalam perspektif teknologi acceptance model atau TAM, kondisi ini mengkondisikan bahwa persepsi manfaat memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong penggunaan teknologi secara penuh tanpa adanya dukungan faktor lain. Kemudian, berdasarkan dari hasil wawancara kita sebelumnya, beberapa merchant memberikan gambaran terkait kondisi penggunaan QRIS atau dompet digital. Secara operasional, hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan pembayaran, di mana QRIS tersebut memberi efisiensi waktu sehingga tidak perlu memberikan kembalian, di mana pecahan tersendiri pun kadang memiliki kesulitan bagi UMKM mencarinya. Kemudian
Yang kedua, masih banyak konsumen yang lebih nyaman menggunakan uang tunai dibandingkan pembayaran digital, terutama bagi kalangan eh, orang tua yang masih minoritas dalam penggunaan teknologi. Kemudian UMKM merasa yang ketiga yaitu beban biaya, di mana penetapan MDR atau Merchant Discount Rate sebesar 0,3% ini cukup memberatkan bagi beberapa UMKM karena fee tersebut masih dianggap cukup memberatkan bagi sebagian UMKM yang memiliki omset lebih kecil. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fajar. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil analisis pertanyaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori ya. Yang pertama yaitu adopter penuh, adopter parsial, dan adopter pragmatis. Karakteristik yang pertama yaitu adopter penuh, yaitu karakteristik penggunaan di atas 2 tahun. Intensitas tinggi ini sebagai metode utama. Profil tipikal ini ya usaha kuliner di lokasi strategis area kampus atau perkantoran di pelanggan muda yang mulai digital. Yang kedua yaitu adopter parsial. Karakteristik ini sebagai opsi sekunder atau alternatif tunai tetap dominasi arus keseharian. Tipikalnya yaitu sedang ada tuh yang mencoba melayani seluruh tentang demokrasi pelanggan tanpa paksa tersebut. Jadi ada semua kalangan baik dari anak kecil, remaja, Gen Z atau orang-orang yang membuat belakangan. Ya udah, yang ketiga yaitu adopsi pragmatis, yaitu ketika adopsi karena dorongan eksternal, program bank atau permintaan spesifik pelanggan. Profil tipikal belum memanfaatkan fitur lanjutan ekosistem seperti dashboard rekap transaksi untuk manajemen bisnis. Baik, selanjutnya yaitu tentang lensa Islamic Fintech Risk dan Fokus Syariah. Yang pertama yaitu virtual bank atau perlindungan harta, mengeliminasi resiko uang palsu, menghindari pencurian, dan memasukkan pencatatan tingkat presisi hingga nominal terkecil. Yaitu manfaatnya buat meminimalkan resiko tentang uang palsu, pencurian, dan memudahkan pencatatan karena transaksinya terdapat oleh aplikasi secara langsung. Yang kedua yaitu adil, keadilan dan inklusif, keaslian keuangan, dan scoring yang setara bagi usaha mikro yang selama ini tidak tersentuh dengan formal atau akuntan. Jadi semua sektor atau layanan masyarakat terjangkau oleh adanya finansial teknologi yang sudah ada ini gitu Kiris. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu HIF akal atau perlindungan akal atau edukasi. Edukasi ini masa pergeseran dari manajemen bisnis tradisional adalah kegiatan manajemen rasional berbasis data atau transaksi digital. Ya, jadi perubahan teknologi dari yang sebelumnya sampai waktu naik atau transaksi yang manual tadi hasil sudah mulai pelan-pelan berpindah memakai kris walaupun masih belum semuanya memakai kris atau masih ada si pemakaian uang tunai yang masih belum disediakan atau digunakan oleh orang-orang yang mungkin kurang melek teknologi. Yang terakhir yaitu beta jalan strategis ekosistem pembayaran digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kris telah memberikan manfaat nyata bagi usaha mikro di Yogyakarta, khususnya dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung digitalisasi usaha. Namun demikian, optimalisasi penggunaan Kris masih menghadapi sejumlah tantangan seperti biaya transaksi, preferensi masyarakat terhadap uang tunai, serta kesenjangan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan keuangan, dan pelaku usaha untuk memperkuat edukasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif. Dengan langkah tersebut, Kris dapat tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita di berkelanjutan. Ini demikian presentasi dari kelompok kami. Kami beberapa sedikit kesalahan. Dan kurang lebihnya terima kasih. Berada yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.